Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi asrah bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di Palestina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat di Masjid Darun Naim Peredam Murka Allah, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian, dengan syukur nikmat kita. Dan marilah kita bersama-sama di tempat yang mulia ini kita senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat Peredam Murka Allah, kita baru saja telah meninggalkan tahun 2022. Artinya kita sudah masuk kepada tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita selama 1 tahun, selama hidup kita mensyukuri nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah kita mensyukuri nikmat itu, maka kita ucapkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya kita pandai bersyukur, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk orang-orang yang istiqamah, yang apa diajarkan, yang diperintahkan di dalam bulan Rajab, di bulan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah melaksanakan salat? Oleh karena itulah marilah kita bangunkan diri kita, marilah kita bangunkan hati kita untuk kita beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhal mudassir, hai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Siapa yang disuruh bangun dan beri peringatan? Pertama, kita beri peringatan kepada diri kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah salat kita yang sesungguhnya yang mencegah perbuatan keji dan munkar? Apakah salat kita hanya sekedar menggugurkan saja? Untuk itulah pada saat sebentar lagi masuk bulan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita robah tingkat frekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman itu di atas, kadang-kadang iman itu ada di bawah. Tetapi kita lihat, mari di surat yang sangat pendek dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakkara isma rabbika fasalla.
Beruntunglah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sungguh beruntung. Yang mana dia beruntung? Selama 1 tahun hidupnya dia membersihkan dirinya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi kita beri peringatan kepada diri kita. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Konteksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umatnya. Nah, kita menyampaikan kebenaran di lingkungan kita tentang bagaimana selak-beluknya orang-orang yang beriman, dan pasti orang-orang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah perdamurka Allah yang dimuliakan, yang pertama konteksnya adalah orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan dirinya. Dari apa? Dari hasud, dari dengki, dari riya, dari takabur, dari syirik, dari sombong, dan dari musyrik. Itu ditinggalkan agar kita bersih. Hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, kita ingat lagu negara kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwamu, bangunlah badan, jiwa yang terlebih dibangun, dibersihkan. Dengan apa? Memang tidak kita bersihkan dengan istighfar saja. Istighfar itu harus dibarengi dengan istiqomah kita, harus dibarengi dengan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta kita. Untuk apa? Membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Nah, kembali kepada konteksnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini sangat agung sekali, sangat tinggi sekali, sehingga kita lihat bagaimana dialognya. Dialognya sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditegur oleh istrinya. Beliau di suatu malam karena tidak henti-hentinya melaksanakan salat malam. Rasulullah tak henti-hentinya melaksanakan salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Yang tak henti-hentinya ditegur, mengapa engkau tidak pernah berhenti melaksanakan salat ya Rasulullah? Bukankah Tuhan telah mengampunimu? Tanya istrinya. Lalu beliau menjawab, tidakkah engkau suka jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi seorang hamba yang bersyukur apabila kita diberikan kenikmatan iman, kita membaca Al-Quran nikmat, berzikir nikmat, berselawat nikmat, lalu kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Engkau ya Allah yang maha kuasa, yang maha besar, telah Engkau berikan kepada hamba-Mu nikmat-nikmat iman. Maka setiap hari jangan lepas daripada raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ayat yang berikutnya dari qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Yang kedua apa? Tadi ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Kita bangun, jangan selimut, jangan kita tutupkan selimut kita, kita bangun. Lalu apa? Kita dirikan solat, dirikan solat, tegakkan solat. Tetapi jangan kita dirikan solat dari subuh. Kita laksanakan hanya 5, kita laksanakan subuh 2 rakaat, belum selesai dengan sunnah-sunnahnya kita sudah tinggal. Padahal di situ ada satu yang paling hebat sebelum subuh, 2 rakaat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu johornya, asarnya, maghribnya, isanya, dan 5 waktu ini kita yang dinilai direnggang-renggang ini, apakah kita lalai? Pada saat kita telah melaksanakan sholat Jumat, kita disuruh bertebar di muka bumi ini untuk mengingat aku. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Bukan kita berleha-leha, tapi kita masih tetap hati kita terpaut memuji Allah, berzikir kepada Allah agar dijaga kita. Hati kita dijaga, bangsa kita dijaga, keluarga kita, kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar dikatakan dalam konteks hadisnya, as-salatu imaduddin,
faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Jadi salat adalah tiang agama. Apabila kita robohkan dalam konteks diri kita, sudah bisakah kita mencegah perbuatan keji dan munkar yang ada di dalam diri kita? Jangan kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, tapi mulut kita, hati kita, kita sudah mulai bertebaran, memfitnah sini. Akhirnya salat kita lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu barang siapa yang menegakkan, maka dia berarti menegakkan dinullah, din, agama Allah, Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu akan tinggi dan tetap tinggi. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kecuali manusianya yang bisa dijatuhkan. Kenapa? Karena tidak ada iman, akhirnya timbullah korupsi, timbullah ketidakadilan, timbullah kecurangan, timbullah tidak ada kebijakan, timbullah. Kenapa? Iman sedang dicopot. Karena makhluk yang bernamanya iblis, setan, itu pandai menggoda kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia pandai beral-Qur'an, dia pandai, tapi dia takut dengan kalimat auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berlindung kepada Allah? Karena itulah syahadat kita di tahun 2023 ini memasuki Isra Mi'raj. Syahadat kita perbaiki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang ada 5 ini. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat. Kalau syahadat kita rusak, maka salat kita bagaimana? Kita tanya pada diri kita masing-masing, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, yang setelah satu kita berdiam membersihkan, yang kedua mendirikan salat, dan yang ketiga, apa yang ketiga nih? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersihkan jiwa kita. Kita banyak berdoa. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kaum muslimin dan muslimat ini yang akan mengangkat derajatnya bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kalau kita tidak mau berdoa, selesai sholat Allahumma antas jalan, bagaimana kita menyumbang, bagaimana kita menambal daripada kewajiban kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang selalu menghayati apa yang dikerjakan dalam sholat kita, baik berupa bacaan, baik berupa pekerjaan anggota badan kita, dalam perlindungan pernyataan kesiap kita kepada Allah dengan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita rebahkan kepala kita, kita tawadukan, kita taat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara total kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Aqimis shalah li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Tapi kalau kita salat tidak mengingat kepada Allah, bagaimana sikap kita mengagungkan Tuhan yang kita sembah, serta sadar secara total betapa manusia tidak artinya di hadapan Sang Khalik. Jamaah yang rasa takut kita tumbuhkan pada saat sekarang ini. Jangan kita tumbuhkan pada saat di masjid saja, tetapi di mana saja kita takut kepada Allah. Ittaqullah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah di mana saja kita berada. Rasa malu kita kepada Allah karena apa yang dipersembahkan kepadanya sama sekali belum dibandingkan dengan rahmat karunia yang diberikan kepada kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyongsong datangnya Isra Mi'raj, datangnya bulan Rajab ini, mari yang pertama kita kencangkan, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah kita berdiam diri berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tabarkanlah ratibul hadad, ratibul atas di tengah-tengah ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung akan mendapatkan di sisi Allah, mendapatkan syafaatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan nanti di yaumil akhir. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga sekelumit gambaran ada manfaatnya. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semoga kita menjadi orang yang istiqamah. Inna ahsanal kalam kalamullah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim.